Halo Cyber People, di episode kali ini kita akan analisa malware menggunakan PowerShell. Kita akan bongkar file mencurigakan, cek hash, cek signature, dan cari siapa yang membuat file itu. Di dunia cyber forensik, salah satu tugas penting adalah menganalisa file yang diduga malware. Windows PowerShell punya kemampuan super lengkap untuk mendeteksi file berbahaya tanpa harus install software tambahan. Di episode ini, kita akan belajar cara mengidentifikasi file mencurigakan, cek hash SHA-256, cek digital signature file, mengetahui siapa yang membuat file, mencari file yang tersembunyi atau baru dibuat. Seluruh kode untuk praktek dapat Anda lihat di link deskripsi. Sekarang kita langsung praktek dengan mencari file mencurigakan di folder sistem. Pertama, kita cari file dengan ekstensi yang sering digunakan malware, seperti .exe, .dll, .bat, atau .ps1. Kita fokus di lokasi yang sering dieksploitasi hacker, temp, AppData, dan program data. File yang ukurannya kecil tapi berekstensi X sering jadi indikator malware, contohnya dropper atau loader. Setelah kita menemukan file yang mencurigakan, kita lanjutkan dengan cek hash file, metode forensik penting. Dalam forensik, hash SHA-256 dipakai untuk memastikan integritas file. Kita bisa langsung cek hash dengan perintah ini. Hash ini bisa kita cocokkan ke database malware seperti VirusTotal atau MalwareBazaar. Jika hashnya sama, fix itu malware. Cek digital signature file. File yang legal biasanya ditandatangani oleh vendor resmi, seperti Microsoft, Adobe, atau Nvidia. Malware jarang punya signature. Kalau statusnya not signed atau invalid, maka file itu sangat mencurigakan. Mengetahui siapa yang membuat file atau owner. Hacker sering membuat file lewat proses tertentu. Kita bisa lihat siapa pemilik file. Kalau ownernya bukan trusted installer atau sistem, atau malah user yang aneh, itu tanda bahaya. Mencari file baru dan tersembunyi. Saat malware masuk, biasanya dia membuat file baru dalam hitungan menit. Kita bisa cari file yang baru dibuat 1-2 hari terakhir. Ini sangat berguna setelah komputer diserang. Cari file hidden. Analisa behavior file, siapa yang menjalankan. File malware biasanya dijalankan oleh proses yang mencurigakan. Kita bisa lihat dengan pairing TID. Kalau ada proses yang berlokasi di folder temp atau AppData, ini hampir pasti malware. Dalam investigasi, semua bukti harus disimpan untuk auditor atau penyidik. Itulah analisa malware dasar menggunakan PowerShell. Di episode berikutnya, kita akan belajar cara menghapus malware dengan aman, termasuk menonaktifkan servis palsu, menghentikan proses tersembunyi, dan memutus koneksi command and control. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar makin banyak orang yang paham cybersecurity. Stay secure. IT Computer signing out.